Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Minggu kemarin kita membahas niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu, kemudian adab-adab seorang guru dalam mengajarkan ilmu. Begitu juga jangan sampai kita merendahkan derajat ilmu yang kita pelajari. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah faslun fi adabi al-muta'allim. Pembahasan tentang adab pelajar. Kalau kemarin kita membahas adab pengajar, maka di sini adab seorang pelajar. Jami'un ma dzakarnahu fi adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Sebagian besar adab-adab yang kita sebutkan dalam bab pengajar sama dengan adab orang yang belajar. Wa min adabihi, termasuk adab orang yang belajar adalah yajtanibul asbab asyaghilah 'anit tahsil illa sababan labudda minhu lil hajah. Jangan sampai seseorang pelajar itu atau orang yang menganggap dirinya pelajar, penuntut ilmu, jangan sampai menyibukkan sesuatu yang bisa menjauhkan dia itu dari ilmu itu sendiri, kecuali sesuatu tersebut lil hajah, memang ada keperluan untuk melakukan itu, memang ada keperluan untuk melakukan itu. Contoh hajatnya apa? Misalkan hajat-hajat yang wajib, yang doruri. Makanya dalam Islam itu ada sesuatu yang darurat yang harus dikerjakan, ya, dan ada sesuatu yang mufaddal yang lebih baik dikerjakan tapi ditinggal kapan tidak jadi masalah. Yang doruri ini apa? Yang darurat ini apa yang harus dikerjakan? Maka tidak jadi masalah bagi dia melakukan hal-hal yang doruri yang harus dia lakukan, walaupun dia itu harus mengorbankan waktu mencari ilmunya. Ya. Salah satu contohnya adalah makan misalkan. Makan ini adalah sesuatu yang doruri yang harus dikerjakan seseorang. Maka mencari makan pun itu harus dilakukan agar dia bisa makan makanan yang halal. Maka ini yang terjadi kadang-kadang dilema seorang penuntut ilmu kalau dia masuk ke negara Timur Tengah kadang-kadang, apalagi ketika dia tidak mendapatkan beasiswa misalkan, ya, ataupun beasiswanya itu cuma di kampus saja, hanya beasiswa semester, tapi dia tidak mendapatkan biaya dalam membeli buku dan lain sebagainya. Bahkan untuk kebutuhan dia sehari-hari pun kurang.
Maka ini yang menjadi kendala kadang-kadang yang dimiliki oleh mahasiswa, termasuk pelajar kita, seperti itu. Maka ketika misalkan sesuatu yang darurat yang harus dia kerjakan seperti makan tadi dan dia harus mencarinya, maka tidak jadi masalah dia meninggalkan bab ilmu itu tadi. Kalau kita sekarang orang umum, contohnya mencari nafkah, iya, mencari nafkah itu menjadi hal yang darurat. Makanya kita harus bisa membagi antara kewajiban kita mencari nafkah dan juga kewajiban kita menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang syar'i yang wajib yang harus kita kerjakan. Ya, harus bisa membagi antara keduanya. Dan jangan sampai kita condong ke salah satunya kemudian mengorbankan hal yang lain. Ya. Walaupun misalkan kalau kita mengorbankan salah satu dari dua hal ini, maka yang satunya harus dikorbankan. Contohnya Imam An-Nawawi, beliau lebih condong ke bab ilmunya, pengarang kitab ini. Maka beliau memilih untuk tidak menikah. Dia tidak mau mencari nafkah itu memberatkan dia sehingga dia harus meninggalkan ilmu itu. Ini ijtihadnya beliau. Ya, ijtihadnya beliau. Dia seperti itu. Maka jangan sampai kita itu disibukkan oleh sesuatu yang kurang penting, kecuali memang sesuatu tersebut penting dan harus dilakukan dalam menuntut ilmu. Ya. Wa yanbaghi ay yutahhir qalbahu minal adnas li yasluh li qabulil Quran wa hafidhahu wastithmarahu. Sebelum kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka wajib bagi kita itu untuk membersihkan hati kita. Hati kita itu harus dibersihkan dari hal-hal yang jelek. Makanya ada ulama yang membuat A'malul Qulub, kitab, judul amalan-amalan hati. Bagaimana caranya untuk supaya kita itu tidak hasad, bagaimana caranya supaya kita itu tidak iri, bagaimana caranya kita itu supaya kita tidak cepat marah. Ya. Bersihkan hati kita sebelum kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena hati yang jelek tidak akan pernah dimasukkan Al-Qur'an. Ya. Maka ada perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Sesungguhnya ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an ini adalah cahaya. Ya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan kepada ahli maksiat, ahli yang tidak pada posisinya. Ya. Maka sebelum kita mempelajari Al-Quran ini, hati kita itu kita bersihkan. Ya, kita siapkan supaya kita itu betul-betul siap menerima ilmu yang akan kita pelajari. Ya. Seperti halnya di sini disebutkan waqad ahsanal qail biqaulihi yutayyibul qalb lil ilmi kama tutayyibul ard lizira'ah. Hati itu harus dibersihkan sebelum dia menerima ilmu, seperti halnya tanah itu harus digembur sebelum kita menanam sesuatu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Begitu juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan,
Ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad kita ini ada mudghah, ada satu daging. Ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat al jasad kullu. Ala wahyal qalb. Ketika dia sahih, benar, maka semuanya itu akan benar juga. Dan ketika dia salah, maka semuanya pun akan menjadi salah. Apa dia? Hati kita. Dan itu sudah kita bahas dalam pembahasan kajian kitab Arba'in An-Nawawi. Wa yanbaghi ay yatawadda' li muallimihi. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan yatawadda', merendah diri di depan gurunya, li muallimihi. Wa yata'addab ma'hu wa in kana asghar minhu sinnan. Yata'addab ma'hu, beradablah di depan muallim, di depan guru, walau kana asghar minhu sinnan, walaupun guru kita itu lebih muda umurnya. Wa aqal syuhratan wa nasaban wa salahan, walaupun guru kita itu tidak terlalu terkenal macam kita, walaupun nasab guru tersebut tidak terlalu bagus. Paham ya? Nasab bagus, tahu ya? Misalkan nasabnya keturunan ulama, keturunan orang kaya misalkan. Kita mempunyai guru misalkan tidak ada keturunan itu. Ya. Maka kita juga harus tetap menghormati beliau, merendah di hadapan beliau, beradab di hadapan guru kita tersebut. Wa aqal, walaupun misalkan kalau ditimbang-timbang guru kita ini kebaikannya tidak ada sebanyak kita misalkan. Paham tidak maksudnya? Ada seseorang itu memang hanya kerjaannya mengajar, dia kebaikan-kebaikan yang lain itu tidak ada ketengok, gerakan-gerakan yang lain. Paham ya? Kini kan banyak gerakan-gerakan, paham ya? Gerakan sedekah, gerakan A, B, C dan E, gitu loh. Banyak gerakan-gerakannya. Nah, misalkan seorang guru itu tidak terlihat dalam gerakan-gerakan itu, dan dia memang fokus dalam mengajarkan ilmu tersebut, dan dia mengajarkan kita misalkan, maka kita harus tetap menghormatinya dan juga harus tetap beradab di depan beliau. Bahkan masyhur perkataan Imam Syafi'i, Allahu a'lam, apakah sahih atau tidak. Masyhur dalam perkataan Imam Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan bahwa aku akan menganggap seseorang itu sebagai guruku walaupun aku hanya mengambil darinya cara anjing itu kencing. Anjing ketika dia kencing dengan mengangkat kakinya berarti anjing itu sudah besar anjing itu. Kalau anjing itu tidak mengangkat kakinya berarti anak anjing itu masih kecil. Ini masyhur diambil dari perkataannya Imam Syafi'i. Allahu a'lam bisihhatihi. Sahih atau tidaknya Allahu a'lam. Waqad qalu, kemudian para ulama menyebutkan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu akan selalu memerangi orang yang selalu ingin tinggi. Paham ya? Ilmu itu akan selalu memerangi orang yang ingin dianggap tinggi. Gitu loh. Maka jangan pernah kita itu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu dianggap tinggi. Ya. Jangan seperti itu. Kasailu harbun lil makanil ali. Seperti halnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Tidak pernah air itu mengalir dari bawah ke atas. Ya.
Maka ilmu itu akan selalu membuat orang itu ke bawah. Ke bawah maksudnya apa? Tunduk, tawadhu, merendah diri dengan keilmuannya. Bahkan para ulama menyebutkan ketika kita baru belajar, maka kita akan merasa kita itu pintar. Ketika kita agak lama belajar, ya, maka kita akan merasakan bahwasanya ilmu kita itu masih kurang. Ketika kita semakin banyak mempelajari kitab-kitab para ulama, apalagi yang dibedah oleh ulama ini hanya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kita akan merasakan bahwasanya kita ini bodoh, ya. Dan itulah perkataan para ulama. Maka jangan sampai ketika kita mempelajari ilmu, yang kita harapkan itu adalah tinggi di hadapan orang-orang banyak. Karena dengan sendirinya ilmu itu tidak akan masuk ke dalam jiwa kita. Wa yanbaghi ay yunqad li muallimihi wa yushawiruhu fi umurihi. Kemudian seorang penuntut ilmu itu seharusnya dia mengajak gurunya itu bermusyawarah, ya. Kemudian bertanya sesuatu yang penting yang berhubungan dengan dirinya. Artinya walaupun tidak diambil 100% perkataan guru kita itu, kita ajak musyawarah, ya. Wa yaqbal qawluhu, dan kita terima apa yang beliau masukkan, apa yang menjadi masukan beliau kita terima, walaupun tidak kita gunakan nantinya, kita terima, ya. Kal marid al-aqil yaqbal qaul tabib, seperti orang yang sedang sakit pasti menerima apa yang disebutkan oleh dokter, gitu loh. An-nasih al-hadzik, di mana dokter tersebut memberikan nasihat-nasihat yang harus dia lakukan supaya dia itu menjadi sehat. Begitu juga dengan para ulama, ketika mereka berbicara minimal kita dengarkan terlebih dahulu, lalu motongnya kita dengarkan, ya. Bahkan kita pelajari apa maksud perkataan mereka ini. Niscaya kita akan mendapatkan ilmu ketika kita melakukan hal tersebut. Faslun fi ahliyatil muallim wal ihtirami at-talib lahu. Pembahasan tentang ahliyah. Ahliyah ini adalah khususiat. Seorang guru itu harus mempunyai khususiat yang memang khusus di bidang itu, ya. Tidak boleh seorang guru itu mengajar yang tidak pada bidangnya. Ketika seseorang itu mengajar tidak pada bidangnya, maka apa yang terjadi? Ya, Rasulullah SAW itu menyatakan bahwasanya kalian itu akan mengangkat orang-orang yang juhal, yang bodoh, yang dia itu tidak tahu perkara yang harus dia kerjakan itu apa. Maka seorang muallim, seorang guru juga seperti itu. Ketika dia tidak ahli dalam satu bidang, jangan merasa dia itu ahli, gitu ya. Jangan merasa dia itu ahli. Dan kalau dia itu memang ahli dalam satu bidangnya, ambil ilmunya. Maka ilmu dalam Islam itu sangat banyak sekali, ya. Ada ilmu tajwid, di atasnya lagi ada ilmu qiraat, di atasnya lagi ada ilmu tafsir. Banyak ini, ya. Kemudian ada ilmu hadis, orang-orang yang meneliti hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada yang mempelajari hukum isi daripada hadis tersebut.
Ya. Ada yang khususiatnya ke fikih, perkataan-perkataan ulama dalam masalah fikih. Ya. Banyak sekali. Ada ilmu akidah. Banyak cabang-cabang ilmu keislaman di sini. Ya. Dan setiap dari cabang ini mempunyai ahlinya masing-masing. Bahkan kita menemukan misalkan anak sendiri ya. Ketika itu anak mempunyai guru qiraat. Ya, masyhur. Di kampus itu beliau ahli qiraat. Semua qiraat beliau hafal. Tapi ketika beliau disuruh untuk mengajarkan tafsir, dhaif, jadi lemah beliau. Lemahnya beliau itu jangan kita turunkan derajatnya, karena memang beliau bukan ahlinya pada bidang itu. Tapi beliau berusaha untuk mengajarkan karena tidak gig guru. Itu. Tapi di sisi lain ada ahli tafsir. Ketika beliau menyebutkan ayat, dia sebutkan perkataan-perkataan ulama yang berhubungan dengan ayat ini. Tapi ketika beliau menjelaskan hadis, kadang-kadang kita mendengarkan hadis dhaif keluar dari lisan beliau. Dan ini biasa. Karena memang alim itu dia kadang-kadang mempunyai keistimewaannya dalam bab masing-masing. Ya. Makanya tidak banyak seseorang itu yang mendapatkan gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam ya. Syekhul Islam itu adalah orang yang memiliki semua funun, semua ilmu tentang cabang keislaman ini. Ada banyak orang yang mempunyai gelar Syekhul Islam ini. Ya. Kalau dia sudah memiliki semua cabang keilmuan ini. Usul fiqh dia punya. Ilmu bahasa dia punya. Kemudian ilmu tafsir dia punya. Ilmu hadis dia punya. Ya. Nah, kalau kita dibandingkan dengan orang-orang seperti ini, macam mana kayak ciut dah kita? Ciut. Berani tak kita berbicara masalah agama ketika sudah dihadapkan dengan orang-orang seperti ini? Tidak berani. Ya. Maka disitulah kita itu harus tetap mencari ilmu. Walaupun misalkan kita itu hijrahnya 10 tahun. Kadang-kadang kita ini ngukur aku ni 10 tahun hijrah. Tak mungkin tak ada yang ku tahu. Ketengka. Mending dibahas kitab itu baik. Merasa pintar wah. Coba pindah kitab. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Maka seorang guru itu harus memiliki ahliyahnya, kemampuannya di bidang dia mengajar. Ya. Dan seorang thalib itu harus menghormati guru yang mengajarkan dalam bidang tersebut. Wala yata'allam illa mimman kamulat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Dan janganlah mengambil ilmu, dengar-dengar nih. Janganlah mengambil ilmu dari orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Jangan mengambil ilmu agama dengan ahli filsafat misalkan. Berputar terus lah. Disebutkan hadis Rasulullah SAW, tidak paham dia. Kalau kita mencari ilmu agama, carilah orang yang mempelajari ilmu agama. Ya. Ahlinya di bidang matematika, jangan berbicara masalah agama. Yang membuat sistem keilmuan kita ini kacau kan macam ini. Ketika dia profesor di bidang A berbicara di bidang yang lain, kacau kan ujung-ujungnya. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Islam itu bagus ataupun bagusnya Islam seseorang itu ketika dia tinggalkan yang tidak menjadi urusan dia. Ya, itu. Wa zaharat diyanatuhu. Kemudian ketika kita mengambil ilmu agama ini, kita harus melihat memang orang ini agamanya terlihat. Ya. Salat 5 waktunya benar, ketika dia berpuasa dia benar, ya. Ketika dia bermuamalah dengan sesama itu benar. Maka Imam Nawawi itu ketingok ini sahih ibadah dia.
dan boleh diambil keilmuannya. Maka Imam Nawawi nyentil siapa di sini? Nyentil orang-orang yang tidak ketingok kebaikan agamanya. Orang dahulu ketingok di masjid. Dari segi muamalah orang-orang di sekitar pun tidak tahu dengan dia. Tahu-tahu misalkan ada orang dari jauh, si fulan ini misalkan, ya, bisa diambil ilmunya. Berarti harus kita pertanyakan, di mana dia ini belajarnya, ya. Maka Imam Nawawi menyebutkan memang jelas kita belajar itu dengan orang yang memang jelas terlihat sisi kebaikan dari agamanya, ya. Maka tidak ada sedikit misalkan kita bertanya, akulah udah datang berjampi dengan si fulan, apa yang dibaca? Ayat uge kayak huwa ada nengok di masjid, dahwa tapi nengok datuk di masjid. Nah, ini kan bermasalah artinya, ya. Waqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma min as-salaf hadzal ilmu din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Imam Malik pernah berkata, kemudian Muhammad bin Sirin juga pernah berkata, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian itu mengambil ilmu agama ini. Ya. Lihat dari siapa kita ngambil ilmu ini. Ya. Wa alaihi ay yanzur muallimahu bi'ainil ihtiram wa ya'taqid kamal ahliyatahu. Maka seorang murid ketika misalkan dia sudah belajar dengan seorang guru, maka haruslah dia itu yakin bahwasanya guru ini memang betul-betul ahli dalam bidangnya. Dan juga dia harus menghormati muallimnya tersebut. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi wa tasaddaqa bi syai'in. Imam Nawawi menceritakan orang-orang terdahulu ketika mereka itu memberikan sesuatu kepada gurunya, tasaddaqa bi syai'in, memberikan sedekah kepada gurunya. Mereka berkata, Allahumma astur aib muallimi anni, ya Allah tutuplah aib-aib muallim, aib-aib seorang guru itu dariku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan barokah ilmu yang aku ambil dari guruku ini dariku, ya Allah. Itu kenapa orang-orang terdahulu menyebutkan seperti itu, ya, karena ketika dia bersedekah kepada gurunya, ditakutkan orang itu memahaminya, ya, memahaminya ini guru itu mengajarkan sesuatu apa yang dia inginkan. Ya, salah satu contoh sekarang misalkan ketika ada seorang ulama mendapatkan amplop misalkan dari pemimpin, apa yang kita mandang? Baik apa jelek kira-kira? Pasti jelek. Ya. Jadi seperti itu. Haram atau tidak? Dari segi haram tidak. Cuman jelek terlihatnya yang seperti itu. Dan kalau memang kita itu betul-betul ikhlas ingin memberikan, makanya kita sudah bahas kemarin, ya, perbedaan orang itu memberikan sesuatu dengan keikhlasan dengan memberikan sesuatu dengan ada niat yang lain. Itulah kita bahas, insyaallah. Paham? Ya. Nah, sekarang seorang murid itu ingin memberikan sesuatu, memang ikhlas dari dirinya, yang dia takut ketika dia memberi itu ada pandangan-pandangan jelek dari orang sekitar dia, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ihtiram dia kepada gurunya. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, amalan salaf yang terdahulu. Wa qala Rabi, kemudian Rabi sahib Syafi'i, dia berkata, majtara'tu an ashrabul ma' wasyafi'i yanzur ilayya haibatan lahu. Salah satu bentuk ihtiramnya kepada Imam Syafi'i, ketika Syafi'i itu sedang melihat kepada kami, minum air tidak berani kami. Nah, itu adab orang-orang terdahulu. Mungkin ini biasa, ya. Kalau ginilah biasa.
Orang-orang terdahulu seperti itu, dia bentuk ihtiram kepada gurunya. Wa rawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, min haqqil alim alaika an tusallim 'alan nasi 'amatan wa tukhassisuhu dunahum bitahiyyah. Salah satu bentuk ihtiram kepada guru itu adalah ketika misalkan engkau memberikan salam kepada orang banyak, assalamualaikum, maka berilah salam khusus yang keduamu itu kepada guru. Salam khusus kepada guru kita. Itu salah satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Wa an tajlis amamahu wala yushiranna indahu biyadika. Kemudian janganlah ketika duduk di depan guru kita itu jangan kita nunjuk seperti ini. Ya. Bahkan kita dulu ketika kita mengajar tuh haram nunjuk macam ini. Nunjuk macam ini seolah-olah tidak beradab. Ya. Apalagi kita nunjuknya kepada syekh, pada guru yang dituakan. Ya. Wala taqulanna qala fulan khilafan liqaulihi. Dan janganlah kita menyebutkan ketika kita mendapatkan pendapat dari guru kita, kemudian pendapat dari guru kita itu berselisih dengan apa yang kita dapat dari tempat yang lain. Paham ya? Kita mendapatkan dari guru kita A dan kita mendapatkan sesuatu dari majelis yang lain B. Jangan nyebut di hadap guru kita itu, tak ada macam tu yang ku pelajari misalkan. Jangan seperti itu dalam majelis. Tapi ajaklah hiwar, bermusyawarah, bertanya. Ya. Dia seperti itu. Datangi beliau 4 mata. Yang anak pelajari seperti ini. Gitu loh. Bagaimana dengan pendapat antum? Pendapat yang seperti ini. Ditanyakan. Jadi jangan dalam majelis menyebutkan anak mendapatkan pendapat seperti ini. Gitu. Ya. Seolah-olah kita itu numbur 2 pendapat. Gitu ya. Nyabung 2 pendapat dalam satu majelis. Wala yaktabanna indahu ahadan wala tusarir fi majlisihi. Dan janganlah kita itu menjelek-jelekkan orang dalam majelis ilmu. Ya, Imam Nawawi lah mada dari dulu. Jangan kita menjelek-jelekkan orang lain di dalam majelis ilmu. Ya. Menyelisihi pendapat orang lain boleh. Tapi jangan menjelek-jelekkan orangnya. Ya. Ini yang kita dapatkan kurang di tolib ini. Ada seorang guru, seorang ustadz berbeda pendapat dengan yang dia pelajari, ustadz yang jadi jihad. Ya. Tanpa melihat ustadz ini belajar macam mana, apa yang dia ambil, kenapa dia berpendapat seperti itu, tanpa melihat. Gitu loh. Maka Imam Nawawi jauh-jauh hari beliau menyebutkan, jangan pernah kita itu di dalam majelis ilmu itu menjelek-jelekkan orang. Ya, menjelek-jelekkan orang. Silahkan selisihi pendapatnya, tapi jangan jelekkan orangnya. Itu salah satu bentuk ihtiram. Ya. Wala tusarir fi majlisihi. Jangan kita itu sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Ya. Sibuk sendiri. Sehingga ketika kita sibuk sendiri dalam majelis ilmu, yang terganggu itu satu majelis. Gitu loh. Ya. Dan ini salah satu bentuk adab seorang muta'allim salah. Wala taluh alaihi idza kasal wala tu'rid ayla tushbi min tuli
suhbatihi. Dan janganlah kita itu seolah-olah memaksa guru kita kalau guru kita itu sedang malas. Paham enggak? Ada guru tuh kadang-kadang ngajar, dia ngajar gara-gara ada haneng dia ngajar. Paham ya? Makanya kata Imam Nawawi itu jangan kita tonue gile makso dia tengah malas. Karena kenapa? Keikhlasan dia akan berkurang dia ngajar. Ujung-ujung kita pun tidak dapat. Paham ya? Kemudian janganlah kita itu bosan di majelisnya. Nah ini dia. Kata Imam Nawawi. Ya. Bosan itu apa maksudnya? Kadang-kadang guru itu mengulang apa yang lah dibahas, apa yang lah dibahas. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah wa yanbaghi an yata'adab hadhihi al-khisal allati arsyadaha ilaiha Aliyun wa in yurid wa an yurad ghibata syakhihi in qadar. Kalau misalkan ada seseorang yang menjelek-jelekkan guru kita, maka semampunya kita kita rot artinya kita jelaskan ke orang tersebut. Ya. In qadir, kalau mampu. Kalau tidak mampu, fa in ta'azzara ruddaha farik zalikal majlis, lah tinggal di majelis itu. Ya. Tinggalkan majelis yang isinya itu menjelek-jelekkan orang. Apalagi menjelek-jelekkan seorang guru, tinggalkan majelis itu. Qala Nawawi. Perkataannya Imam An-Nawawi. Ya. Maka kalau kita mampu untuk menjelaskan apa yang dipahami orang awam itu salah tentang guru kita, kita jelaskan. Ya. Kita jelaskan. Dan kalau misalkan ketika sudah kita jelaskan, dia ngotot lah, karena memang hanya enak menjelekkan orang nian sifatnya. Dia tidak nak nerima, memang hanya nak menjelekkan orang nian. Maka kata Imam Nawawi lah, tinggal lah, tidak tahu apa lah. Karena memang dia sifatnya seperti itu. Ya. Bukan untuk mencari kebaikan, tapi memang hanya ingin menjelek-jelekkan. Ya. Faslun fi adabid dukhul ila majlisil ilmi. Pembahasan tentang bagaimana harusnya masuk di dalam majelis ilmu. Wa yadkhul ala syekh kamilul khisal mutanazzifan kama dzakarna fil muallim, mutatahhiran musta'mil as-siwak, fariq al-qulub min al-umur asy-syaghilah, alla yadkhul bil ghairi isti'dzan idza kana syekh fi makan yahtaj ila al-isti'dzan. Masuklah ke dalam majelis ilmu itu dalam keadaan yang baik, bersih. Kemudian kalau bisa suci, berwudu. Dalam keadaan musta'milas siwak, mulutnya itu tidak ada bau. Ya. Mulutnya itu tidak ada bau. Wa alla yadkhul bighairi izni, dan janganlah masuk ketika tidak ada izin, kalau memang majelisnya itu tertutup. Ya. Kalau memang majelisnya itu tertutup. Kalau majelis kita ini terbuka, sampai masuk silahkan. Kalau ada 10 orang izin, Assalamualaikum, 10 kali lah kita akan jawab apa? Dak cimaco-maco gitu ujung-ujung. Paham ya? Makanya di sini Imam Nawawi menjelaskan apa? Kalau memang majelisnya itu terbuka dan memerlukan izin, maka harus izin dengan guru yang mengajarkan dalam majelis itu. Tapi kalau dalam majelisnya terbuka seperti ini, ya, kalau ada ingin orang yang masuk walaupun tanpa istizan, silahkan, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Wa ayusallim 'alal hadirin idza dakhala wa yukhassisu lil muallim. Kemudian berilah salam
khusus untuk muallim. Wala yatakhatta riqaban nas bal yajlis haitsu yantahi bihi majlis. Janganlah kita itu duduk nyerobot ke tengah. Itu loh. Paham ya? Tapi duduklah di mana majelis itu, kita datang terakhir, duduklah di belakang. Ya. Karena ini majelis kita ini memang bulong-bulong. Kalau memang majelis ilmu, dia di depan rapat, di belakang kosong. Ya. Dia seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan majelis itu penuh, jangan kita bel-bel nak maju ke depan. Ya. Apalagi datanglah terakhir, nak maju ke depan boleh. Ngapain? Karena hude kajian tuh nak foto ke ustaz biasa. Ah, itu yang kadang-kadang muat rusak. Yang nyari foto ini bukan nyari ilmu. Ya, ini rusak ini. Ya, merusak majelis gitu loh. Ya. Illa ay ya'zan lahu syekh fit taqaddum, kecuali syekh itu nyuruh maju. Maju. Nah, tuh. Ya. Tapi kalau misalkan kita datang terakhir di depan penuh, jangan kita bel-bel maju ke depan. Ya. Wala yuqimu ahadan min maudihi fa in atharuhu ghairuhu lam yaqbal iktidaan bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan janganlah kita itu nyuruh orang lain berdiri ngecop lapang. Paham? Meni banyak nih tengah tarawih ngecop lapang buka dekat AC. Ngecop nih yang dah kok. Menak duduk di situ sudah, tap duduk di situ, jangan berpindah. Ya. Jadi seperti itu. Dilarang kita itu mendirikan orang lain, kemudian kita duduk di situ, tidak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Illa ayakuna fi taqdimihi maslahah lil hadirin, kecuali misalkan syekh itu nyuruh untuk maju dan ada maslahatnya untuk dia. Ya. Ada maslahatnya untuk majelis tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang adab seorang pelajar dengan teman-temannya, diajarkan Imam Nawawi. Ya. Wa yanbaghi aidan yata'addab ma'a rifqatihi. Dan dianjurkan seorang pelajar itu, thalibul ilmi itu harus mempunyai adab dengan temannya juga. Ya. Teman-teman dalam satu majelis, yata'addab ma'ahu. Kemudian beradablah dengan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Paham ya? Ada orang misalkan hadir dalam majelis ilmu itu misalkan jarang ketingok muka, ya ta'adab. Beradablah dengan mereka yang baru ketingok. Ya. Karena orang yang baru datang itu ningok adab kita. Kalau orang yang baru datang itu ningok adab kita, kucel, ilfil deh. Ini majelis apa ini? Benar tak? Yang nantinya akan disalahkan kita, halah baca kitab orang ini udah tuh. Kenapa? Karena adab yang dilihat dade oleh anak baru tadi, gitu loh. Ya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syekh. Kalau adab kita itu baik di dalam majelis, itu juga adab terhadap guru. Karena kalau murid itu jelek, guru pun jelek. Benar kan? Berapa banyak sekarang orang itu menjelekkan guru disebabkan muridnya sakau. Ya. Sakau muridnya. Hakenek-kenek. Gitu loh. Wasyanatu li majlisihi. Kemudian ketika dia berbuat ya ta'adab dia mempunyai adab dengan temannya, maka majelis itu pun akan menjadi baik. Ya. Wa yaqud baina yaday syekh qi'datal muta'allimin wala qi'datal muallim wala yarfa' sautahu
rif'an tablighan min ghairi hajah wala yadhak. Ketika di dalam majelis dianjurkan duduk dengan duduk muta'alim, duduk yang memang kita itu mencari ilmu. Ini adabnya Imam An-Nawawi. Kemudian janganlah mengangkat suara di dalam majelis. Ya. Kalau guru ngejelas apa, dia muat majelis sendiri di ujung. Tidak tahu apa yang dibahas. Gitu loh. Kemudian janganlah memperbanyak tertawa di dalam majelis, boleh ya. Ya. Jangan memperbanyak tertawa di dalam majelis. Apalagi pembahasan-pembahasannya yang tidak memerlukan tertawa. Wala yuksirul kalam min ghairi hajah. Jangan banyak bercakap ketika seorang guru itu sedang menjelaskannya. Wala yaltafit yaminan wala shimalan min ghairi hajah bal yakuna mutawajjihan li syekh muzghiyan lila kalamihi. Janganlah banyak lirik sana lirik sini. HP itu toh. HP ini. Ya. Lirik kanan lirik kiri sehingga perkataan yang dijelaskan itu tidak dia dapatkan, ya. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Insyaallah kita lanjut besok dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.